wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, yang kami hormati Dr. Muhammad Khairul Huda MH, Instruktur Nasional Moderasi Beragama Kementerian Agama, yang kami hormati Kasih Pendidikan Madrasah, yang kami hormati Pengawas Madrasah, yang kami hormati Ketua IGRA Kota Salatiga, yang kami hormati Bapak dan Ibu seluruh anggota Kota Salatiga. Hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 akan kami bacakan susunan acara yang akan berlangsung. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IGRA. Materi acara yang ketiga adalah sambutan dari Ketua IGRA Kota Salatiga. Butir acara yang keempat adalah doa, dan butir acara yang kelima adalah penutup. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga yang selalu mendukung kegiatan IGRA, yang selalu mendukung IGRA sebagai Salatiga lebih maju, yang kami hormati Bapak narasumber dari UI Salatiga, yang kami hormati Ibu Pengawas Madrasah Kota Salatiga, seluruh pengurus dan anggota IGRA Kota Salatiga. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, berkah dan hidayahnya kita semua masih diberikan nasihat dan sempat bisa bersilaturahmi bersama dan belajar mengenai seminar moderasi beragama di Balai Kelurahan Cipete. Kita juga tidak ingin ketinggalan informasi. Kebetulan yang rawuh narasumbernya juga kelasnya nasional. Monggo nanti kita kuras ilmunya. Moderasi di RA itu harusnya seperti apa? Kita sebagai umat beragama Islam harus seperti apa? Monggo. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan dalam suguhan kita hari ini, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pada pagi hari ini lancar tanpa ada halangan suatu apapun dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min fitnatid dunya wa bil akhirah wa jami'il amrat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan seminar yang nanti akan dipandu oleh moderator. Dan dari saya mohon kepada diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi beragama bagi guru Raudhatul Atfal atau RA yang diselenggarakan oleh PD IGRA Kota Salatiga. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Bapak Haji Taufikur Rahman SAG MSI selaku pemateri pertama. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Khairul Huda MH selaku pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Khairul Huda, Fasilitator Nasional Moderasi Beragama sekaligus dosen UIN Salatiga, yang saya hormati pengawas RA RI Ibu Musayyada, yang saya hormati moderator, ketua IGRA, Bapak Ibu semua peserta seminar yang saya hormati. Baik, sekarang mulai materi ya sekarang ya.
Judulnya punya saya bersyukur, dan materi ini menjadi materi pelatihan saat saya mengikuti pelatihan fasilitator moderasi beragama angkatan kelima tingkat nasional ya di Bandungan. Jadi saya hanya mentransfer saja dan nanti saya kontakkan ke RA. Judulnya bersyukur. Baik, kita mulai. Indonesia adalah bangsa dan negara yang besar. Syukur. Lalu apa? Mau apa? Terus ngapain? Kata orang Jawa ya. Itu yang slide di sebelahnya, bersyukur. Kita tidak pernah minta lahir di Indonesia. Bapak Ibu akan merasakan Indonesia itu nikmatnya luar biasa ketika Bapak Ibu melihat banyak turis menghabiskan uang bereuro-euro, berdolar-dolar hanya untuk berjemur di pantai di sepanjang pantai Indonesia, terutama di Bali, di mana lagi, Lombok, di NTB ya, hanya mau berjemur di sana. Kenapa? Karena di negara-negara sana itu kalau dingin luar biasa, Masya Allah, sampai minus 10. Saya dulu hanya minus 5 di Madinah ya, di Madinah 2006 melaksanakan ibadah haji. Minus 5, minus ya, ini minus 5 derajat, bibir saya pecah, kaki saya pecah. Jadi pengalaman tahun 2006. Jadi dikinikan pelembab itu ya, dipakai kalau malam mau tidur, paginya itu sudah retak-retak lagi. Itu minus 5. Bayangkan yang minus 10. Ini betapa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang mau kita ingkari di Indonesia ini? Tongkat kayu jadi tanaman. Betul-betul tongkat, coba ditanam di musim penghujan seperti ini, jadi tanaman. Masya Allah, luar biasa. Orangnya disebut syakir, orang yang bersyukur, kemudian menjadi syakur, orang yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Merauke, Sabang itu yang hijau ya, Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dari bujur utara sampai bujur selatan, dari Lintang 95 sampai 141 itu bujur timur, Lintangnya 6 sampai 10. Yang kedua kasus dunia Arab. Kita belajar coba dari Uni Eropa ya. Uni Eropa itu ternyata Uni Eropa negara yang sangat besar dengan satu mata uang euro, ternyata negaranya terpecah menjadi 28 negara. Masya Allah, luar biasa. Jadi Eropa terpecah menjadi 28 negara. Padahal mata uangnya sama, menunjukkan aslinya itu satu. Oke, itu berapa mana saja? Austria, Belgia, Kroasia, Luxembourg, Bulgaria, Ciprus, Chechnya. Padahal dulu itu hanya satu kesatuan negara Arab. Ya hanya Arabi dulu itu. Tetapi sekarang menjadi 22. Ada mana saja itu? Algeria, Bahrain, Comoros Island, Djibouti, Egypt, Mesir, Irak, Yordan, Kuwait, Lebanon, Libya. Mengapa mereka gagal mengelola kebesaran wilayah dan persatuan? Jawabannya, karena mereka gagal mengelola perbedaan yang merupakan sunnatullah. Saya operasi tapi juga bukan negara sekuler. Negara teokrasi adalah negara yang menganut satu agama sebagai agama resmi. Indonesia ada. Indonesia pemerintah tidak menganut satu agama resmi. Enggak ada agama resmi negara di Indonesia, enggak ada.
hanya ada 6 agama di Indonesia. Satu sisi dan penghargaan terhadap peradaban manusia di sisi yang lain menjadikan Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Dan negara sekuler bagaimana kalau negara sekuler? Kebalikannya yang teokratis. Negara sekuler itu memisahkan urusan negara dengan agama. Maka kalau Indonesia ini dijadikan negara sekuler, tidak ada guru-guru agama. Sebabnya adalah take and give, toleransi, keikhlasan untuk berkoeksisten, dan kemauan untuk saling memahami untuk tujuan bersama, yaitu membentuk dan mempertahankan negara Indonesia. Wujud toleransinya apa? Coba kita lihat. Nih, meski suku Jawa adalah mayoritas, tetapi bahasa Jawa tidak menjadi bahasa nasional. Padahal mayoritas, harusnya bahasa Indonesia itu ya bahasa Jawa. Tapi enggak, 9 diantaranya adalah diambil dari peristiwa agama. Dari 12, hanya 3 yang non agama, yaitu 1 Januari, hari tahun baru Atfal. Maka apabila ada event-event yang bisa dilaksanakan bersama dengan melibatkan siswa TK yang agamanya tidak perlu kita tanyakan, maka RA itu sudah menjadi bagian dari mengimplementasikan moderasi beragama. Contohnya apa? Pernah enggak RA mendapat juara apa di Salatiga yang bareng-bareng dengan TK? Apa contohnya? Juara 1 lomba mural, betul ya Bu Musa kemarin juara 1 lomba mural MTSN. Itu kan tidak perlu ditanya, lawan saya ini, kompetitor saya ini beragama apa. Itu kalau moderasi beragama enggak kayak gitu, ikuti saja. Itu moderasi beragama. Kemarin ini di mana ini Hotel Laras Asri FKUB mengimplementasikan moderasi beragama juga, pengobatan mata gratis. Termasuk operasi katarak kemarin tidak bayar. Dan yang datang tidak ditanya, nuwun sewu agamanya apa? Enggak ditanya. Siapa saja beragama apa saja, semuanya akan mendapatkan pelayanan. Kalau di RA tadi ya, lomba-lomba, event-event itu bisa dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari moderasi beragama. Kemudian para gurunya, guru-guru RA ini juga perlu perlu bergaul, membuka diri dengan berbagai kalangan. Termasuk juga hati-hati agar tidak kena virus-virus radikal. Tidak ke kanan-kananan itu tidak tekstual, tapi ke kiri tidak melepaskan teks. Yang ke kanan kencang itu bahaya. Mengapa? Karena yang tidak ada dalam teks, sekarang agama diukur dengan teks, negara diukur dengan teks agama. Contoh sekarang ayat yang laris itu adalah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang lain sebagainya. Masya Allah, kok gampang seperti itu. Hati-hati di sekitar kita itu tidak gampang kita mengkafirkan. Protek diri kita sendiri itu satu keharusan, yaitu siapapun bisa terpapar radikalisme, siapapun orangnya. Bahkan ada yang mengatakan ya, seorang berpangkat akan bertekuk lutut di bawah radikalisme. Harus bisa memprotek diri, menjaga, melindungi diri kita, kasih tameng. Tapi jangan nantang. Paling tidak panjenengan, insya Allah saya sudah mendapat pencerahan, maka insya Allah itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh narasumber berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.